Shalom, perkenalkan nama saya Ira Kristini Sihotang, NPM 19110004. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pengajaran dan saya akan mengerjakan tugas proyek saya yang mengenai mini riset dan rekayasa ide. Adapun judul dari mini riset saya yaitu adalah efektivitas penggunaan strategi pembelajaran bahasa. Baiklah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian belajar pembelajaran. Belajar pembelajaran adalah suatu cara yang digunakan pengajar dalam pemerolehan, penyimpanan, pemanfaatan atas informasi yang didapatkan. Di dalam mini riset ini ada beberapa hal yang akan difokuskan pada aneka ragam strategi yang digunakan oleh pembelajar dalam mempelajari suatu bahasa. Dan pembelajaran tersebut yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu metode dan riset. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran bahasa. Yang ketiga yaitu instruksi dan pembelajaran bahasa. Yang keempat yaitu model dan materi. Yang kelima yaitu strategi primer. Yang keenam yaitu strategi penunjang. Yang ketujuh yaitu strategi metakognitif. Yang kedelapan yaitu strategi kognitif. Yang terakhir yaitu strategi sosioefektif. Nah, di dalam metode dan riset pembelajaran bahasa, ada dua prinsip utama yang mendasari teori ini. Yang pertama, bahwa perilaku dapat dijelaskan secara mantap dengan mengacu kepada cara individu memikirkan dan menelari pengalaman mereka. Yang kedua yaitu bahwa cara individu memikirkan dan menelari pengalaman mereka mempunyai kesejajaran dengan cara komputer memproses informasi yang telah diberikan. Yang kedua yaitu taksonomi pembelajaran bahasa. Yang pertama yaitu strategi analitik dan strategi eksperiensial. Yang kedua yaitu strategi primer dan penunjang. Strategi primer yaitu adalah strategi yang menunjang secara langsung beroperasi kepada materi yang akan kita pelajari. Seperti halnya strategi pemahaman dan strategi ingatan. Yang ketiga yaitu strategi kognitif. Strategi kognitif yaitu strategi pembelajaran yang melibatkan manipulasi atau transformasi mental terhadap materi diharapkan dapat meningkatkan pemahaman. Jadi, model instruksi pembelajaran dibagi menjadi beberapa strategi, yaitu pembelajaran berorientasi pada tujuan. Yang kedua, dalam pembelajaran, informasi baru dirangkai dengan pengetahuan terlebih dahulu. Yang ketiga, pembelajaran memerlukan organisasi pengetahuan. Yang keempat, pembelajaran bersifat strategi. Yang kelima, pembelajaran terjadi dalam fase rekursif atau berulang. Dan yang keenam, pembelajaran dipengaruhi oleh perkembangan. Dan di sini saya akan menjelaskan juga yaitu mengenai rekayasa ide saya yang berjudul
pemerolehan dan pembelajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua bagi orang asing melalui proses attitude dan aptitude. Baik, langsung saja. Di sini permasalahan umumnya yaitu seiring perkembangan zaman, pengguna bahasa Indonesia juga terus bertambah. Bahkan bukan saja masyarakat Indonesia sendiri, tetapi juga masyarakat dari negara-negara lain. Hal ini tentunya juga tidak terlepas dari peran bangsa ini yang dinilai dari semakin penting di dunia. Keterlibatan secara menyeluruh, baik itu fisik, intelektual, maupun emosional. Pemerolehan bahasa sering dikecohkan dengan istilah pembelajaran bahasa. Proses penguasaan bahasa ibu yang dilakukan secara individu secara natural. Sedangkan pembelajaran bahasa adalah proses penguasaan bahasa yang terjadi dalam tataran formal, yakni belajar di kelas dan diajarkan oleh seorang guru. Pemerolehan bahasa berkaitan dengan penguasaan bahasa. Dan identifikasi masalahnya yaitu salah satunya perbedaan antara pemerolehan bahasa pertama dan pemerolehan bahasa kedua, yaitu adalah bahwa pemerolehan bahasa pertama merupakan komponen yang hakiki dari perkembangan kognitif dan sosial tiap individu. Sedangkan pemerolehan bahasa kedua terjadi sesudah perkembangan kognitif dan sosial seorang individu telah selesai. Menurut dalam pengajaran bahasa, kedua hal yang bersifat praktis adalah teori pemerolehan bahasa yang baik. Adapun karakteristik pembelajaran bahasa kedua yaitu ada yang pertama, mendapatkan atau secara disadari. Yang kedua, referensi informasi yang terjadi. Yang ketiga, retensi menggunakan sistem simpanan, memori, serta organisasi kognitif. Yang keempat, yaitu mencakup keaktifan yang berfokus kepada kesadaran ataupun reaksi-reaksi yang terdapat pada peristiwa-peristiwa di dalam maupun di luar organisme. Yang kelima yaitu relatif permanen. Dan yang terakhir yaitu mengubah perilaku. Jadi, oleh sebab itu, maka kita harus bangga karena kita mempunyai bahasa daerah yaitu bahasa kesatuan yang kita harus patut dibanggakan. Karena bahasa Indonesia adalah bahasa kedua bagi orang asing, di mana bahasa kita itu mempunyai bahasa yang sangat terkenal di negara-negara lain. Baiklah, sekian dari hasil proyek saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan